Allahumma salli wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, perlu kita ingat bahwa ada sebuah hadis Nabi yang berbunyi, innal abda la yatakallamu bil kalimati la yara biha ba'sa yahwi biha finnari sab'ina kharifa. Sesungguhnya seorang hamba, dia berkata dengan perkataan yang perkataan itu dianggap sepele oleh dia, namun dengan sebab perkataan itu menyebabkan dia terlempar ke dalam dasar api neraka, di mana untuk mencapai dasarnya 70 tahun melayang-layang baru mencapai dasarnya. Begitu dia mencapai dasar api neraka itu, tidak akan pernah keluar selama-lamanya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Dalam maknanya juga dijelaskan oleh Imam Al-Bukhari. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, iman adalah kunci utama untuk keselamatan kita kelak di akhirat. Iman adalah pokok semua amal. Afdalul a'mal imanun billahi wa rasulih. Amal yang paling utama adalah beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah. Iman bisa jadi copot dari hati kita, bisa jadi copot dari perbuatan kita jika kita tidak mengetahui apa sebab-sebab yang menyebabkan seseorang itu keluar dari Islam. Tadi hadis yang kita telah bacakan bahwa sesungguhnya seorang hamba, dia berkata dengan perkataan yang perkataan itu dianggap sepele oleh dia, padahal perkataan itu telah menyebabkan dia keluar dari Islam. Dengan sebab perkataan itu telah melemparkan dia ke dasar api neraka. Namun banyak orang hari ini dia tidak menjaga lisannya, tidak mendidik lisannya untuk berucap dengan kata-kata yang diperintahkan oleh Allah, untuk berucap dengan kata-kata yang tidak mengandung kekufuran di dalamnya. Banyak orang hari ini dia mencaci Allah karena marahnya dia mendapatkan bala dari Allah. Sebagian orang berkata, Allah tidak adil pada saya, Allah tidak adil pada keluarga saya, kenapa saya miskin? Lalu dia mengatakan Allah mensifati Allah dengan sifat tidak adil, yang sesungguhnya sifat ini tidak layak dinisbatkan kepada Allah. Maka tanpa dia sadari dia telah keluar dari agama Islam, telah batallah imannya. Atau sebagian orang yang lainnya, ada yang mengatakan, untuk apa kita solat? Apakah solat dapat memberi kita makan? Apakah solat dapat memberi kita minum? Solat, pada banyak orang yang solat itu tidak kaya dia. Misalkan dia berkata seperti itu, dengan sebab perkataan ini pula dia telah terlempar ke dalam neraka. Dia telah menyebabkan keluar dari iman dan Islam. Karena kenapa? Karena telah mencaci hukum-hukum Islam. Sebagian orang ada yang berbuat perbuatan kekufuran. Di antaranya adalah dia sujud kepada matahari. Di antaranya ada pula yang dia sujud kepada patung. Padahal dengan walaupun dia berkata saya tidak bermaksud dalam sujud kepada matahari, dalam sujud kepada patung itu untuk menyembah, tapi perbuatannya telah menunjukkan bahwa dia itu adalah perbuatan kekufuran. Oleh karena itu, jika seseorang telah melakukan perbuatan kufur, telah berkata perkataan kufur, atau dia itu meyakini keyakinan kufur, yaitu keyakinan yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka bagaimana dia bertobat? Maka hendaknya dia bersyahadat, hendaknya dia masuk Islam. Dia bersyahadat dengan meniatkan masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena istighfar tidak ada manfaat bagi orang yang telah kufur kepada Allah. Untuk tobat dari kekufuran adalah mengucapkan syahadat, lalu dia berniat untuk masuk Islam kembali, walaupun tanpa saksi, walaupun dia sendiri mengucapkan tanpa didengarkan oleh orang lain. Lalu hendaknya dia menyesal dengan perbuatan kekufuran tersebut. Lalu hendaknya dia bertekad bulat di hatinya tidak akan kembali ke dalam kekufuran-kekufuran itu, untuk menjaga keimanan, untuk tetap dalam iman dan Islam. Maka perlu ada ilmu, perlu kita mengetahui mana perkataan yang dilarang, mana perkataan itu yang menyebabkan seseorang tergelincir keluar dari agama Islam, mana bentuk keyakinan yang mengeluarkan orang dari Islam, seperti meyakini bahwa Allah itu berbentuk, berdimensi, ada pada sebuah ruang, ada masuk ke dalam tubuh manusia. Itu adalah bentuk-bentuk keyakinan yang oleh para ulama berkata bahwa ini bukan keyakinan Muslim. Oleh karena itu, kita perlu menjaga diri dan keluarga dari bentuk-bentuk kekufuran ini,
agar tetap dalam keimanan sampai ajal menjemput. Karena jika seseorang meninggal dalam kekufuran, maka selama-lamanya dalam neraka. Namun jika dia meninggal dalam keadaan iman, insya Allah dia akan masuk surga. Jika dia telah terlanjur tadi jatuh ke dalam kekufuran, maka hendaknya bersegeralah dia untuk bertobat dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tidak ada manfaat istighfar bagi orang yang sudah keluar dari Islam kecuali dengan bersyahadat. Semoga kita tetap dalam keimanan, tetap menjaga lidah kita, tetap menjaga keyakinan kita, tetap menjaga perbuatan kita dari segala bentuk kekufuran, agar kelak kita mati beriman, dengan tersenyum kita dapat menjawab pertanyaan malaikat dan dapat menjawab semua kelak di yaumil hisab apa yang harus kita pertanggungjawabkan, agar kekal dalam surga selama-lamanya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.